Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dapat memaparkan materi melalui video presentasi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muslim Faisal SEMM. Kami dari kelompok 2, berikut nama anggotanya. Yang pertama, Neng Indri Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 101211863. Yang kedua, Tuti Alawiyah dengan nomor pokok mahasiswa 101211802. Yang ketiga, Rahmat Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 101211825. Yang keempat, Yuditya Darmawan dengan nomor pokok mahasiswa 101211813. Yang berikutnya Kresna Permana dengan nomor pokok mahasiswa 101211876. Dan selanjutnya Ajis Pramudika dengan nomor pokok mahasiswa 101211817. Pada video presentasi ini dengan tema analisis jabatan dan desain jabatan. Untuk maksud dan tujuan pada video presentasi dan materi ini ialah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester, dapat mengetahui dan memahami tentang analisis jabatan dan desain jabatan, dan juga dapat mendeskripsikan contoh deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Pengertian analisis jabatan. Apa sih analisis jabatan itu? Analisis jabatan ialah proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data tentang suatu jabatan yang dapat diolah menjadi informasi jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu organisasi. Uraian jabatan ialah menyangkut pekerjaan dalam hal materi atau konten, dan skor atau ruang lingkup pekerjaan. Uraian jabatan meliputi yang pertama, informasi pada kewajiban-kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan internal dan eksternal. Yang ketiga, kelengkapan yang dipakai dalam jabatan. Yang keempat, syarat-syarat pekerjaan atau working condition. Yang kelima, hubungan dengan teman-teman pekerja. Dan yang terakhir, tingkat supervisi yang diperlukan. Kegunaan analisis jabatan. Yang pertama ada deskripsi jabatan, kemudian klasifikasi jabatan, evaluasi jabatan, restrukturisasi desain jabatan, syarat-syarat personil atau spesifikasi personil, kemudian ada penilaian kinerja, pelatihan pegawai, mobilitas pegawai, efisiensi, keamanan, perencanaan SDM, dan persyaratan legal. Metode pengumpulan data analisis jabatan. Yang pertama, observasi. Yang kedua, melakukan pekerjaan sendiri. Yang ketiga, interview. Yang keempat, kejadian-kejadian kritis. Yang kelima, buku harian. Yang keenam, catatan-catatan latar belakang organisasi. Dan yang ketujuh, kuesioner. Ada dua manfaat dalam analisis jabatan. Di antaranya ialah sebagai masukan penting bagi fungsi-fungsi MSDM lainnya, seperti rekrutmen dan seleksi, penilaian kerja, manajemen karir, kompensasi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ialah sebagai bagian penting dalam perancangan sistem organisasi secara keseluruhan. Misalnya, untuk pembagian departemen. Hubungan analisis jabatan dengan fungsi MSDM lainnya. Pertama, penyediaan staf, kedua pelatihan dan pengembangan, ketiga penilaian kinerja kompensasi, keempat keselamatan dan kesehatan, kelima hubungan karyawan dan perburuhan, kelima pertimbangan legal. Hubungan analisis jabatan dirumuskan dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi jabatan dalam bentuk tertulis. Deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan ialah gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Isi deskripsi jabatan. Yang pertama, identifikasi jabatan terdiri dari nama jabatan dan kode jabatan. Yang kedua, sifat jabatan terdiri dari uraian jabatan, wewenang jabatan, hubungan dengan jabatan,
supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Yang ketiga, tentang kualifikasi yang terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Selanjutnya ialah persyaratan jabatan. Nah, persyaratan jabatan ialah pernyataan tentang kualitas minimal seorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Isi spesifikasi jabatan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah syarat umum, yang terdiri dari pendidikan dan pengalaman. Kemudian ada syarat khusus, yang terdiri dari kondisi fisik atau psikis, jenis kelamin, minat, dan bakat. Contoh job description marketing. Yang pertama, tujuan. Dapat memikirkan dan memaksimalkan penjualan produk baik barang maupun jasa, serta membina hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus agar pencapaian dan pertumbuhan penjualan dapat bertahan dan meningkat. Yang kedua, identitas jabatan. Terdiri dari yang pertama, nama jabatan yaitu sales jasa. Yang kedua, atasan langsung yaitu supervisor jasa. Yang ketiga, atasan tidak langsung yaitu kepala marketing jasa dan barang. Yang keempat, departemen yaitu marketing. 3. Tugas dan tanggung jawab utama. Mencari pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, bertanggung jawab terhadap nilai penjualan yang ada dalam area penjualan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir, memastikan pendistribusian produk bahwa produk telah diterima oleh pelanggan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Keempat, kewenangan. Mengeluarkan biaya promosi dan entertainment sesuai dengan batas otoritasnya. Yang kelima, hubungan kerja. Di dalam kantor 20%, di luar kantor 80%. Dan banyak berhubungan dengan banyak orang yang baru dikenalnya yang berasal dari berbagai latar belakang. Berikut ialah contoh job specification atau yang sering kita dengar dengan spesifikasi jabatan. Yang pertama ialah identitas jabatan. Di sini nama jabatan ialah sales jasa, lalu atasan langsung ialah supervisor jasa, lalu selanjutnya atasan tidak langsung ialah kepala marketing jasa dan barang. Yang terakhir ialah departemen, di mana departemennya ialah marketing. Lalu poin kedua, ada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperlukan. Di sini ada pendidikan minimal SMA, diutamakan yang berpendidikan D3. Lalu, mempunyai pengalaman kerja sebagai sales minimal 1 tahun. Lalu, poin terakhirnya ialah pernah mengikuti pelatihan minimal selling skills. Untuk poin ketiga, ialah keterampilan dan aspek pribadi yang diperlukan atau kompetensi, yaitu inisiatif, percaya diri, kemampuan komunikasi, dan pengambilan keputusan. Pengertian desain jabatan. Desain jabatan adalah rancangan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik orang yang akan menjalankan jabatan tersebut. Metode desain jabatan. Yang pertama, metode simplikasi pekerjaan. Melalui metode ini, pekerjaan yang sudah tersusun akan disederhanakan. Teknik ini kemudian akan mengarah ke peningkatan spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, metode perluasan kerja. Metode yang telah ada sebelumnya diperluas dengan cara pertama, perluasan secara horizontal, dan kedua, perluasan secara vertikal. Unsur-unsur desain jabatan. 1. Unsur organisasional. Terdiri dari pendekatan mekanistik, alur kerja, kebiasaan kerja, ergonomika. 2. Unsur lingkungan. Terdiri dari kemampuan dan ketersediaan karyawan, ekspektasi sosial dan budaya. Selanjutnya, poin terakhir dari unsur-unsur desain jabatan ialah unsur keperilakuan, di mana unsur ini meliputi variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data tentang suatu jabatan yang dapat diolah menjadi informasi jabatan. Dan desain jabatan adalah rancangan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik orang yang akan menjalankan jabatan tersebut. Dari materi yang dipaparkan menjelaskan betapa pentingnya terhadap analisis suatu jabatan beserta desain jabatan karena hal ini dapat membantu bila kita ingin naik jabatan dalam suatu perusahaan dan memudahkan perusahaan dalam menilai karyawannya. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih. Dan jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.